sampai 10 kerukunan di Indonesia itu menurut saya masih di angka 7, dikarenakan masih ada di beberapa tempat itu agama itu belum rukun. Misalnya kayak ada agama yang masih menganggap agama mereka itu lebih baik dari agama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan wawancara ini. 1. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim ataupun non-muslim. Dari skala 10 sampai 100, menurut saya hanya 70, karena masih ada juga yang kurang toleransi antar agama. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, toleransi. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dalam saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, dalam tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Perkenalkan, nama saya Marin Ciluman Raja, agama saya adalah Kristen Protestan. 1. Kerukunan merupakan kondisi dan proses terciptanya dan terpeliharanya pola interaksi yang beragama di antara unit-unit yang otonom. Kerukunan sebagai kehidupan bersama diwarnai oleh suasana damai, tidak bertengkar, dalam kesatuan hati dan kesepakatan. Dari skala 10 sampai 100, menurut saya 10 kondisinya umat Kristen dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Agama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, dan melaksanakan ibadah dan perintah agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing, dan mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agama maupun peraturan negara atau pemerintah. Dari skala 100, 10 dari 100, apakah sudah tercapai? Menurut saya sih sudah. Menurut agama saya, Islam mengajarkan dan mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Dalam ajaran kami dianjurkan saling menerima dan saling menghormati dan saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan besar bersama. Halo, nama saya Rafael Lewan Situmorang. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, pendapat Kristen mengenai kerukunan agama secara keseluruhan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu yang didominasi Kristen yang bersangkutan. Namun, ada beberapa pandangan umat yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu pentingnya kerukunan antar beragama, yang dimana sebagian besar Kristen percaya bahwa kerukunan antar agama adalah hal yang sangat penting. Ini dapat diukur dengan sesuai ajaran-ajaran kasih, perdamaian, dan penghormatan terhadap sesama yang diajarkan dalam agama Kristen. Menurut saya, penilaian terhadap kondisi saat ini, secara umum Kristen mungkin merasa bahwa kondisi kerukunan antaragama di Indonesia telah mencapai tingkat yang dapat diterima lah. Tetapi masih ada ruangan yang untuk diperbaikan, yang perlu diperbaiki. Skala penilaian dari 10 hingga 100, saya dapat memberi identifikasi di nilai 80%. Seberapa baik tingkat kerukunan itu dinilai? Mungkin Kristen akan memberi nilai yang cukup tinggi jika melihat upaya-upaya dialog antar beragama dan kehidupan beragama yang relatif damai di banyak daerah yang beberapa di Indonesia ini. Kerukunan Kristen dengan agama lain, menurut saya, dalam konteks Indonesia ini, Kristen umumnya memiliki hubungan yang baik dengan agama-agama yang lainnya. Meskipun tidak terlepas dari tantangan dan konflik lokal yang terkadang muncul, ada upaya kolaborasi antar agama dalam bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan yang bisa dilihat sebagai tanda kerukunan. Banyak Kristen juga aktif dalam mempromosikan dialog antar agama, menghubungkan seperti membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas agama lain, dan berpartisipasi dalam upaya-upaya bersama untuk memperkuat kerukunan di tingkat lokal dan di tingkat nasional. Dengan demikian, sebagian besar agama Kristen mungkin akan memberi nilai yang cukup tinggi untuk kerukunan umat beragama di Indonesia, meskipun menyadari bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kerukunan yang lebih baik dan untuk kelanjutan di masa depan. Dan
sesama muslim merupakan kewajiban wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. 2. Umat Kristen diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama dan berbuat baik pada mereka serta menolong mereka ketika dalam kesusahan. Peran Alkitab memberikan gambaran hidup toleransi antar umat beragama dengan cara mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak saling membenci dengan sesama manusia karena perbedaan serta mengklaim kebenaran agama sendiri, melainkan saling mengasihi. 3. Kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya, sebenarnya sama seperti tadi. Yang pertama ialah memberikan tenggang rasa atau toleransi, yang kedua saling tolong-menolong, yang ketiga tidak menghina atau mencela ajaran agama lain, dan yang keempat adalah bersilaturahmi dan komunikasi. Dan pertanyaan yang kedua, dalam ajaran agama Kristen, Alkitab mengajarkan beberapa prinsip dan nilai yang mendasari kerukunan antar umat beragama, dan berikut adalah beberapa contohnya. Dalam Matius 22 ayat 39 terdapat dalam kata kasih dan pengampunan. Kristen diajarkan untuk mengasihi dan untuk mengampuni mereka yang menyakiti dan perbedaan pandangan dengan mereka. Dalam Kolose 3 ayat 13 juga terdapat mengatakan kasih ini meliputi sikap terbuka, pengertian, dan kesediaan untuk berdamai dengan sesama, perdamaian dan kesatuan. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 9, Yesus Kristus mengajarkan pentingnya perdamaian dan persatuan antar umat manusia, termasuk antar orang-orang berbagai latar belakang agama dan etnis. Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa perdamaian dan mencari kesatuan dalam keragaman beragama. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 17 juga mengatakan kehormatan dan penghargaan. Kristen diajarkan untuk menghormati dan menghargai martabat setiap individu, termasuk mereka yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini berarti menunjukkan rasa hormat dalam interaksi sehari-hari dan menghargai kebebasan beragama setiap individu. Dan Roma 12 ayat 18 juga mengatakan menghindari konflik dan provokasi, yang artinya mengajarkan untuk menghindari memicu konflik dan mempromosikan damai dengan menghindari provokasi dan perilaku yang dapat menimbulkan ketegangan antar agama. Dan 1 Timotius 2 ayat 1-2 juga mengatakan 2 untuk kesejahteraan bersama, yang artinya Kristen diajarkan untuk berdoa untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama, termasuk bagi mereka yang tidak seiman dan mereka yang dengan seiman. Doa ini mencerminkan keprihatinan akan kebaikan bersama dan keharmonisan di antara semua umat manusia. Oleh sebab itu, dengan dasar-dasar ini, Alkitab membangun fondasi untuk sikap yang ramah, toleran, dan mempromosikan kerukunan umat antar beragama. Kristen juga dipanggil untuk menjadi teladan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan semua orang tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Terus kalau misalnya menurut saya untuk menciptakan Indonesia terhadap beragama yang heterogen, itu menurut saya sih kita harus saling menghargai sesama agama yang lain. Misalnya itu kayak misalnya nih, saya pernah mengikuti acara Natal di gereja. Walaupun saya agama Buddha, tapi saya tetap ikut meramaikan acara tersebut. Karena dalam agama Kristen itu boleh ada sih kalau agama lain datang untuk meramaikan acara tersebut. Itu salah satu contohnya. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agamanya kepada orang lain, menghormati agama orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianutnya, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. 3. Menghormati adanya perayaan hari besar keagamaan dari umat lain, tetap menjaga kedekatan dengan tetangga, teman, walaupun berbeda agama, tetap menolong orang lain walaupun latar belakang agama mereka berbeda dengan agama kita.
Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Seperti kata pepatah, di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus menghargai suatu adat istiadat yang berada di daerah tersebut dan menghargai umat beragama yang lain. Kita harus pandai-pandai untuk mengkondisikan di suatu wilayah tersebut, memberikan rasa tenggang rasa, toleransi, dan tidak memaksakan dan untuk memeluk ajaran agama tertentu. Yang ketiga, menciptakan suatu kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat dan heterogen merupakan suatu tantangan yang memerlukan komitmen, pemahaman, dan kerjasama dari berbagai pihak. Dan contohnya, kita dapat melakukan dalam pendidikan dan kesadaran antaragama. Memasukkan pendidikan tentang agama-agama yang ada di lingkungan tersebut dalam kurikulum pendidikan formal atau informal. Ini membantu memperluas pemahaman tentang berbagai keyakinan dan mempromosikan toleransi serta penghargaan terhadap keragaman beragama. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas ini mendorong kolaborasi dan kegiatan bersama antar komunitas-komunitas yang beragama. Misalnya, mengadakan kegiatan sosial bersama seperti bakti sosial atau proyek kemanusiaan yang melibatkan berbagai agama. Yang ketiga, adanya membangun jembatan antar agama. Maksudnya dalam sini adalah menciptakan program-program yang dirancang untuk membangun hubungan yang lebih dekat antar umat beragama. Misal, melalui kunjungan ke tempat ibadah satu sama lain atau kerjasama dalam acara-acara keagamaan. Mengenai menjaga kerukunan beragama di dunia, menurut saya sih kita itu sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan saling menyayangi dan membangun aspirasi dalam diri kita sendiri agar kita bisa agar kita bisa hidup rukun di dalam dunia ini dengan manusia-manusia. Kita harus saling menghargai mereka di dalam hal kemanusiaan, tetap menjaga citra Islam dalam hal kemanusiaan, berbuat baik dengan sesama muslim ataupun non-muslim. Maupun demikian, hal itu tidak harus merusak akidah kita sendiri sebagai umat Islam. Bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia? Baik, menghormati orang lain tanpa memandang agama apapun yang ada di dunia dan tidak mendiskriminasi agama-agama tertentu dan ajaran tertentu. Dan ada yang di posisi keempat, yaitu pengembangan kepemimpinan antar agama, yang artinya mendorong terbentuknya kepemimpinan yang inklusif dari berbagai agama dan kehidupan sosial dan politik. Ini bisa mencakup partisipasi dalam komite-komite lingkungan, dewan keamanan masyarakat, atau organisasi lainnya dalam masyarakat. Terus mengenai upaya pemerintah, menurut saya sih sudah ada sistemnya yang dilakukan pemerintah, misalnya seperti kayak hari raya Nyepi itu kan hari raya Hindu, jadi kita kan diliburkan untuk menghormati agama perayaan hari raya mereka. Begitu juga dengan Natal, Idul Fitri, dan hari raya Wais. Sekian, terima kasih. Pemerintah mengkoordinir segala kegiatan di instansi vertikal dan membina kerukunan antar umat beragama. Pembina camat lurah dalam melaksanakan kehidupan beragama, menyampaikan kebijaksanaan pemerintah kota dalam rapat koordinasi dengan camat di desa. Dan yang kelima, ada penegak hukum yang adil dan toleran, yang artinya memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua kelompok agama. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan menanggulangi diskriminasi atau kekerasan yang berhubungan dengan agama. Dan yang ada posisi keenamnya itu pengembangan kerjasama antar agama, membangun kemitraan yang kuat di antar komunitas agama untuk menanggapi dan mendukung satu sama lain dalam situasi krisis ataupun bencana. Dan yang kedelapan, ada pendekatan berbasis hak asasi manusia, memastikan bahwa semua upaya untuk mempromosikan